Latar belakang. Setelah meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem politik dan ekonomi yang stabil. Pasca pengakuan tersebut, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959, di mana pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Masa demokrasi parlementer gagal menciptakan stabilitas karena konflik ideologi dan seringnya pergantian kabinet. Warisan ekonomi kolonial menambah beban, di mana sektor-sektor strategis masih dikuasai oleh perusahaan asing, terutama Belanda, yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah nasionalisasi dan program pemberdayaan ekonomi pribumi. Peralihan ke demokrasi terpimpin di bawah Soekarno bertujuan menciptakan stabilitas melalui peran negara yang dominan. Namun, kebijakan ekonomi yang tidak terkendali menyebabkan krisis ekonomi serius di pertengahan 1960, ditandai dengan hiperinflasi dan meningkatnya kemiskinan. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Pada era ini, Indonesia menerapkan pendekatan ekonomi liberal dengan memberi ruang besar pada sektor swasta dan pasar bebas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menghadapi tantangan ekonomi jangka pendek seperti inflasi dan tingginya biaya hidup, serta tantangan jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk dan rendahnya standar sosial. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasca kemerdekaan. Kebijakan Gunting Syafruddin. Untuk mengatasi krisis ini, Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara menerapkan kebijakan moneter Gunting Syafruddin pada tahun 1950. Kebijakan ini secara efektif mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memotong nilai uang kertas pecahan besar menjadi dua bagian. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai setengah dari nominal aslinya. Sedangkan bagian kanan, bagiannya ditukar dengan obligasi pemerintah jangka panjang dengan jangka waktu 30 tahun dan bunga tahunan 3%. Sistem kebijakan ekonomi Gerakan Benteng. Tujuan dari Gerakan Benteng yang didirikan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojo Hadikusumo selama Kabinet Natsir 1950 sampai 1951 adalah untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan membentuk kelas pengusaha pribumi yang kuat dan mandiri. Adapun kebijakannya itu yang pertama, memberikan pengusaha pribumi istimewa impor seperti akses ke kurs devisa yang menguntungkan. Yang kedua, memberikan kredit modal kepada pengusaha pribumi yang memenuhi syarat tertentu, seperti berbadan hukum dan memiliki modal kerja minimum. Sekitar 700 perusahaan pribumi memberikan bantuan selama Gerakan Benteng. Namun dalam kenyataannya banyak penerima bantuan yang menyalahgunakan fasilitas tersebut. Salah satu contohnya adalah menjual lisensi impor kepada pengusaha non-pribumi. Kegagalan ini menyebabkan Gerakan Benteng dihentikan pada tahun 1957 saat Kabinet Juanda berhasil ke demokrasi terpimpin. Sistem ekonomi Alibaba yang diprakarsai oleh Menteri Ekonomi Iskak Zokrohadisurdjo pada masa Kabinet Ali Sastroa Minjojo I 1953 sampai 1955 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi, khususnya Tionghoa. Istilah Ali merujuk pada pengusaha pribumi, sementara Baba mengacu pada pengusaha Tionghoa. Untuk mencapainya, pemerintah melatih pengusaha lokal, memberikan pinjaman dengan bunga rendah, dan memberikan lisensi impor kepada perusahaan swasta di negara ini. Kebijakan ini bagaimanapun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Adapun penyebab kegagalan, penyalahgunaan fasilitas, penggunaan kredit untuk konsumsi, kurangnya pengalaman, korupsi, dan nepotisme. Akibat dari kegagalan ini, sistem ekonomi Alibaba dihentikan dan menjadi pelajaran penting dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Pemerintah Indonesia mengusulkan nasionalisasi The Javits Bank pada 28 Mei 1951, lalu membeli 99,4% sahamnya dari Amsterdam. Proses ini selesai pada 29 Mei 1953.
dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Bank Indonesia resmi menggantikan Java's Bank sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953. Masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, arah ekonomi. Dekret 5 Juli 1959 mengubah sistem dari ekonomi liberal ke ekonomi terpimpin yang dikendalikan oleh negara untuk mencapai stabilitas dan pembangunan. Yang kedua, kebijakan. Dibentuk Depernas dan Bappenas, diterapkan pola pembangunan selama 8 tahun, nasionalisasi perusahaan asing, Dekon 1963, dan konfrontasi ekonomi dengan Malaysia. Yang ketiga, dampak. Inflasi tinggi, proyek terhenti, kebutuhan pokok langka, sistem gagal, krisis membuluk, dan demokrasi terpimpin berakhir digantikan oleh Orde Baru.